Oke, jadi Ibu sudah bagi ke dalam 7 kelompok seperti sama dengan presentasi ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok sampai dengan kelompok 3, 1, 2, 3 ya, kelompok 1 sampai kelompok 3 itu nanti me, apa namanya ini? Menanyakan kepada konsumen retail. Nah, ada konsumen retail yang di Kupang ya. Di Kupang ini banyak, justru Ibu taruh 3 kelompok karena ada 7 ya. Yang 3 itu retail, yang 2 perbankan, yang 2 e-commerce. Jadi berbeda, beda objek konsumen ya. Nanti kita lihat ketika report atau hasil presentasi singkat itu seperti apa trennya mereka ya. Nah, kelompok ini tidak boleh sama objeknya. Kelompok 1, tunggu. Yang kelompok 1, teman-teman bebas ya memilih mau di mana lokasi objek Anda. Kelompok 2 juga bebas, kelompok 3 juga bebas. Tapi tidak boleh sama. Jadi ya, kelompok 1, 2, 3 ini ada di satu kategori yang sama, tetapi judul kategori usahanya harus berbeda. Misal kelompok 1 sudah Indomaret, sudah mencari konsumen Indomaret gitu. Untuk ditanya ya, kelompok 2 tidak boleh konsumen Indomaret, harus yang lain gitu. Hyperstore, Hypermart, apa Superstore, apa Rukun Jaya, bebas. Kebetulan memang usaha yang lagi banyak banget singgungan customernya itu di Kupang ya retail gitu ya. Usaha yang cukup berkembang itu retail di Kupang ya. Itu. Kalau di Jogja kuliner, makanan. Makanan apa aja, yang penting makanan di sana itu, yang unik-unik ya. Padahal ya sebenarnya sama bahannya, tetapi dibuat aneh-aneh gitu. Kuliner, usaha makanan. Kalau di sini retail. Oke, bisa ya. Silakan nanti mungkin kategori retail untuk membuat grup sendiri boleh. Setelah itu berpisah karena sudah menentukan objek yang berbeda, tidak boleh sama ya. Itu. Oke, itu dulu deh, paham ya sampai sini untuk objeknya. Jadi grup pertama itu ada 3, grup retail itu memilih ya kelompok 1, 2, 3 tidak boleh sama. Selanjutnya kita masuk ke grup berikutnya. Nanti baru Ibu jelaskan pertanyaannya ya. Grup berikutnya adalah grup kedua. Oke, grup kedua di kenapa masih ini? Tunggu. Oke, bisa terlihat ya? Takut nggak kelihatan. Oke, grup kedua itu adalah perbankan, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Objeknya perbankan. Oke, bisa memilih ya, bebas. Tapi tidak boleh sama syaratnya. Mungkin kelompok 4 sudah BRI, ya sudah, kelompok 5 selain BRI gitu. Nasabah yang kalian berikan angket. Bebas ya, mau usia berapa. Boleh teman kalian, teman kuliah, keluarga, ibu juga boleh, bebas. Nanti kalian buat pertanyaan ini ke dalam Google Form. Itu ya. Tetapi dimensi atau indikator tidak usah gitu. Kalian ketik aja A1 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau Anda kasih kode A. Itu kode A. Itu ya. Oke. Kasih di kode A gitu. Nah, nanti Ibu kasih tahu deh kode A itu apa. Nah, nanti kalian akan banyak bersinggungan dengan kode. Kan pasti kan sudah dapat mata kuliah ini ya, metode penelitian ya. Ini kurang lebih kita akan melakukan mini research
tapi hasil olahnya dengan kuantitatif min median modus. Tidak usah pakai SPSS. Itu lebih sederhana. Nanti kalian bisa cari di Google atau di YouTube bagaimana mengolah dengan min, median, dan modus. Itu bisa dipakai untuk skripsi. Tapi itu maksudnya deskriptif kuantitatif, bukan kuantitatif murni. Tuh ya, itu bisa dilakukan sangat singkat dalam waktu 1 minggu. Min, median, dan modus. Di hasil tabulasinya itu pakai min, median, modus aja, mana nih minnya, modusnya berapa, berarti kecenderungannya mereka seperti ini. Gitu, tidak usah pakai SPSS. Ya, tidak usah pakai install dan lain sebagainya. Ada 2 cara kuantitatif. Yang paling murni dengan aplikasi software, yang satunya dengan min, median, dan modus. Ibu belum yakin apakah kalian sudah diajarkan atau belum, karena itu biasanya kita belajar sendiri. Ya, kalau min, median, modus itu paling simple. Kalau misal bingung bisa cari di YouTube ya, banyak banget tuh ngolahnya teman-teman. Oke, sudah paham ya sekarang kelompok 4 dan 5 itu perbankan. Kalian nanti menyebar pertanyaan ini, menyebar kuesnya kepada kelompok perbankan nasabah bank ya, nasabah bank. Nanti seperti itu. Oke, kita ya silakan Yosefina. Baik, Ibu, terima kasih. Izin bertanya, Ibu, terkait dengan pertanyaannya itu untuk taruh di kuesionernya itu maksimal atau minimal berapa? Apanya ya? Ya, Berapa? pertanyaan yang taruh di kuesioner nanti, Ibu. Berapa apa maksudnya? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Tunggu ya, belum sampai ke situ. Oke, kita tampung dulu. Oh, Ya, kita tampung dulu ya. Belum sampai ke situ penjelasannya ya. Nanti Bu scroll ke bawah kan kelihatan pertanyaannya. Jadi teman-teman tinggal sebar saja, habis itu kita olah dan kita lihat tren. Jadi seperti itu observasinya gitu ya. Tidak bertemu dengan owner. Kalau ketemu dengan owner kita ke kualitatif, tapi waktunya dan kondisinya sangat tidak memungkinkan di akhir tahun ya. Sangat ribet. Kasihan nanti teman mau Natal dan lain sebagainya kan. Oke, nanti Yosepina kita jelaskan ya teman-teman pertanyaannya yang mana. Nah, mungkin kalian udah bisa lihat sekilas ya di sini. Yang ada tanda kutip itu adalah pertanyaan atau pernyataan. Jadi itu dia yang kalian harus tuliskan sebagai nomor pertanyaan atau pertanyaan kuisnya. Tuh. Dan ini harus ditulis semua ya teman-teman. Karena kan nanti kita melihat tren, jadi harus ditulis semua. Oke, kelompok berikutnya, grup terakhir, kok retail? Retail ya, lupa. E-commerce. Grup terakhir itu ada kelompok 6 dan 7. Kelompok 6 dan 7 ini objeknya adalah e-commerce. Yaitu Shopee dan Tokopedia. Terserah nanti secara hukum adat Anda kelompok 6 mau yang Shopee apa Tokopedia silakan berunding yang kelompok 6 dan 7. Karena hanya ada 2 itu yang terbesar di Indonesia yang sering dipakai. Tokopedia itu sama dengan TikTok ya, yang sudah diakuisisi. Tokopedia udah pindah ke TikTok Shop tuh ya. Oke, sudah clear ya. Nah, kalau clear, kalau nggak jelas ini loh ditanyakan loh gambarnya kalau tidak jelas. Nah, oke, kelihatan di layar ya, teman-teman. Nah, ini dia pertanyaannya. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal salin aja di Google Form, tapi dibuat kode buat memudahkan Anda. Jangan sampai bingung nanti ya. Q1, Q1. Ini dia pertanyaannya. Oke, jadi dimensi Anda untuk yang retail itu yang pertama ini adalah dimensi, ini ada pertanyaannya. Nih, pertanyaannya ada 15 tambah 15 tambah 6. Dimensinya omni channel integration quality, customer experience, dan customer loyalty. Itu yang ini yang disebut dengan variabel. Jadi teman-teman untuk kelompok retail seperti Indomaret itu menilai tentang omni-channel integration quality, yaitu toko bagaimana layanan terintegrasi. Karena kan sekarang Grab itu bisa belanja Alfamart di Grab gitu loh. Bisa belanja Rukun Jaya pakai Grab gitu loh. Itu kan omni-channel bisa online, bisa
datang langsung ke tokonya. Disebut dengan omnichannel integration quality. Ya, nanti seperti apa trennya. Bu, ini nanti kalau sudah keluar hasilnya, saya harus membuat judul atau bagaimana, Bu? Gitu ya. Bebas ya, teman-teman. Mau membuat judul dari satu variabel aja, misalnya customer loyalty doang, atau kalian mau menggabungkan bagaimana customer experience di toko Rukun Jaya itu ke customer loyalty, bebas. Anda mau menganalisis faktor ini customer loyalty secara min median modus itu bagaimana, bebas gitu ya. Tapi tugasnya mendapatkan tiga data itu. Nanti silakan kalian punya sense di kelompok itu mau diceritakan bagaimana tuh terserah. Itu sense dan seni kelompok Anda sih. Gitu ya. Mau hanya omnichannel aja Bu gitu ya, bebas gitu ya. Terserah Anda. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Gitu ya. Pertanyaannya untuk variabel yang di retail, yang pertama nih omnichannel integration quality itu ada 15 pertanyaan. 15 items. Ini sorry item ya, 15 items. Kodenya OIQ ya, 15 nih. Nah, ini dia. Ini cara membuatnya seperti ini. Saya ambilkan dari jurnal ya. Nggak bisa diambil dari jurnal. Ada jurnal di bawah nih. Ini jurnalnya. Kita ngambil dari jurnal, terus kita ambil di sini. Tuh, tinggal nanti pilih objek aja. Namanya pindah lokus. Nggak buat baru. Udah pernah ada penelitian ini di Walmart sama di Australia. Kita tinggal neliti yang objek ada di sini aja. Kita pakai alatnya mereka aja. Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya ya, Yosefina. Nah, ini pertanyaannya nanti Anda ketik ulang atau copy aja. Saya mudah berpindah dari belanja online ke toko fisik, retail ini atau toko ini tanpa kesulitan gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan keduanya ini, pertanyaan ketiganya ini ya, ketiga gitu. Sampai 15. Tetapi nanti kalau sudah 15 ganti halaman ya atau ganti subjudul. Nah, itu namanya omnichannel gitu aja. Itu kan omnichannel 15 pertanyaan. Skalanya 5. Ini ya, ini untuk guidance skalanya 5 4 3 2 1. 5 sangat setuju, 4 setuju, simpel kan? Tidak ada yang sangat setuju sekali sampai 7, ada yang 7. Ribet. Kita ini aja. 3 netral atau ragu-ragu. Terserah ya mau netral apa ragu-ragu. Tapi saya lebih suka netral sih. Gitu. Ragu-ragu atau netral ya ada yang bilang berbeda. Tapi lebih baik netral. Dia memang antara bingung tidak bisa memutuskan. Oke, paham ya? Terus nanti dibuat lagi halaman pertanyaan berikutnya itu dimensi customer experience. Nah, itu kan masuk salah satu tema atau meeting yang ada di CRM. Gitu ya. Saya merasa senang berbelanja di retail ini online atau offline gitu. Ada berapa pertanyaan? 5, ada 6 kok. 15, ada 15 ya. Nah, gitu. Ini tidak usah. Jadi tabel dimensi atau tabel indikator nih ya, ini poin yang ada di kiri, tidak usah di copy paste ke Google Form. Ngapain mereka harus tahu itu dimensi? Nggak penting, mereka juga nggak paham. Mereka tuh maunya, aduh disuruh ngisi. Ya udah sini cepet, nggak usah. Kalian fokus ke pertanyaan saja. Tapi dikode supaya Anda tahu dan membedakan pertanyaan ini punya dimensi mana gitu ya. CX1, CX2 gitu ya. Terserah Anda mengkode deh bebas. Yang penting Anda bisa membedakan, oh ini pertanyaannya punyanya customer loyalty. Intinya itu untuk membedakan batas pertanyaannya itu punya siapa indikator itu. Paham ya? Gampang lah. Ini tuh hal yang sederhana, piece of cake lah. Mungkin nanti pas mendapatkan ini pertanyaannya, Bu, berapa konsumen yang harus saya tanya untuk bisa closing, untuk ambil sebuah olah data di main median modus. Kalau bisa sekitar 30 sampai 60. Nanti kalau sampai 60 itu biasanya nih hasilnya lebih bagus. Ya. Kalau Ibu sarankan 30 itu minimal. Tuh ya.
Kalau bisa 60 nilainya berbeda karena nanti hasil datanya lebih dinamis di 60 karena nanti lebih menarik, lebih beragam. Itu ya. Jadi di sini kurang lebih tadi dicatat ya, yang didapatkan respondennya kurang lebih 30 sampai 60. Karena kalau min median modus cuma 30 bisa jadi error, kurang paham karena Ibu jarang pakai min median modus. Pernah ada yang aduh kok datanya kok aneh gitu ya. Karena rata-rata sih 60 gitu. Kalau misal lebih itu lebih baik ya. Kalau Ibu sarankan sih di 60 gitu ya, di 60 itu lebih amannya. Gitu ya. Berarti nanti mungkin kalian bisa tanya teman kalian sendiri 2 kelas gitu udah selesai kok. Gitu ya. Kalian teman 2 kelas suruh isi udah pernah belanja belum di Indomaret ya udah nih isi gitu. Sampai 60 targetnya minimal sih kalau saran Ibu ya supaya kalian juga mudah untuk akses ke min median modusnya. Paham ya? Kurang lebih seperti itu. Sama perlakuan kepada kelompok yang lain juga sama, tapi mungkin agak berbeda yang di e-commerce karena datanya tidak rapi. Oke, ini kelompok yang 4 dan 5 perbankan. Pertanyaannya mungkin agak sedikit berbeda ya. Indikatornya berbeda ya. Dimensi untuk bank itu beda loh teman-teman. Ya ada 4. Untuk bank ada 4 teman-teman ya. Untuk perbankan itu ada 4. Kita mau lihat penggunaan e-banking ya, customer service dan lain sebagainya seperti apa ya teman-teman gitu dari CRM ini. Oke, untuk yang kelompok 4 dan 5 ini dia pertanyaannya ya. Ada 4. Yang pertama ini DBAI ya, penggunaan AI. Oke, penggunaan AI seperti apa sih gitu ya. Di sini yang paling mudah itu adalah bank yang punya e-banking dan lain sebagainya. Itu ya, ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian masukkan saja ini pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan nih? Ada 12 pertanyaan untuk AI. Lalu yang customer trust ada 9, yang loyalty ada 6. Dan di sini ada tambahan dari customer experience. Jadi kalian tinggal bikin saja, dirapikan, dapatkan sampai 60 dan dibuat min median modus saja. Ya, tidak usah pakai SPSS ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Paham ya? Sama ini skalanya 60 orang yang pernah jadi nasabah itu kalian kayaknya punya rekening, ada yang punya, pasti punya rekening ya. Untuk urus bayar-bayar dan sebagainya itu pasti ada rekening kan, teman-teman. Atau kalau belum ada, mungkin tetangga atau siapa teman gitu yang punya itu boleh ya teman-teman pakai ini saja pakai Google Form. Oke. Nah yang terakhir ini adalah retail. Retail, iya benar ya. Tapi e-commerce marketplace, e-commerce atau marketplace. Nah yang marketplace ada kelompok 6 dan 7. Ada berapa ya marketplace? CX juga sama. Di 33. 33. Oke, 33 ya teman-teman. Ada tiga pertanyaan, tetapi berbeda dimensi. Ada 3 dimensi. Kalau yang perbankan ada 4 dimensi. Perbankan menarik sih, Kak. Oke, paham ya? Nah, ini IPP, ini ya, 1, 2, 3. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau beda kode berarti beda dimensi ya, teman-teman. Ini beda dimensi ya. Kalian jangan bingung. Kodenya ada di sini RI itu ini. Nah, kalau misal kalian butuh teori, butuh penjelasan, ini silakan ditanyakan di EE aja. Ini dia dimensinya. Ini kita sebut dengan variabel gitu ya. Ini ada teorinya, teman-teman. Nanti silakan masukkan teori untuk variabel ini berdasarkan ahli, landasan ahli itu pengertiannya bagaimana. Nah, itu bisa kalian nanti masukkan gitu ya. Ini ya yang ada di bagian item. Nah, ini dia variabelnya. RI itu repurchase intention itu. Memang Ibu tidak tulis di subjudulnya sih teman-teman karena kan biar cepat ya, kan udah ada kode toh. Nah, ini dimensinya. Oke, preference seperti apa? Nanti kalian bisa masukkan kode-kodenya di AI-nya. Supaya kalian juga mencari ya. Kan lumayan Ibu udah dapatkan tinggal teman-teman yang nanti
turun, terus nanti menyatukan ke dalam narasi, kan kalian harus cari sendiri juga, ya. Oke, dari situ paham. Nanti ini Ibu masukkan ke mana ini tadi? Sudah dibuka belum ya aksesnya? Sudah. Tunggu ya, Ibu masukin dulu ya. Tugas observasi. Oke, sudah masuk ya. Ada 3 pertanyaan kelompok sudah Ibu share di Google Drive. Minggu depan, teman-teman tolong share untuk link Google Form-nya, ya. Nanti mungkin bisa di slide share. Kita mau lihat berapa yang sudah masuk pertanyaannya. Kita lihat tren di dashboardnya seperti apa untuk cek progres. Begitu. Sembari nanti kita koordinasikan lagi bentuk dari report paper yang sederhana min, median, modus seperti apa. Karena dalam 1 minggu ini target kalian membuat dulu untuk yang ingin diobservasi. Ya, kita buat alatnya dulu untuk mengobservasi ya, sambil mencari subjeknya, gitu ya. Paham teman-teman? Sudah ini ya, mengerti semua ya? Untuk laporannya Ibu, bentuknya seperti apa ya? izin bertanya, Ibu. Silakan. Untuk kami punya kelompok 4 itu di bagian perbankan dan kami itu memilih Bank BRI. Dan untuk cakupan respondennya itu, Ibu, apakah dia punya cakupan khusus atau bebas saja, umum saja, Ibu, untuk respondennya? Sebaiknya memang ada kriteria, tetapi kembali ke Anda yang ingin membuat ini ya, risetnya. Mau kriteria yang bagaimana perbankan itu? Kalau kriterianya spesifik biasanya kualitatif sih. Misalnya sudah jadi customer yang loyal selama 2 tahun. Tapi Anda lihat lagi ini mau melihat apa? Di sini kan ada 4 loyalty. Berarti kan otomatis dia nggak pernah berpindah tuh pasti pakai itu terus kan. Bisa jadi mau dikriteriain minimal 1 tahun, sudah buka rekening, tidak pernah kosong, pasti nabungnya di situ terus, selalu ada saldonya, boleh. Kalau logikanya sih harus seperti itu ya. Kalau ada dimensi loyalty itu, kalau mau pakai dimensi ini ada kriterianya. Itu ya. Ya, Biasanya baik, Bu. kriteria simpel. Terima kasih, Ibu. Ya, pertanyaan simpel sih. Setahun jadi nasabah nggak pernah kosong saldonya pasti saldo aktif. Gaji di situ untuk transaksi aktif yang utama. Mungkin punya banyak rekening tapi yang sering dipakai hanya satu. Berarti kan dia loyal gitu ya. Syaratnya itu ya kalau BRI ya dipakai gitu. Punya tapi aktif untuk belanja, untuk banking, untuk QRIS dan sebagainya. Untuk transaksi lah minimal 1 tahun nasabah aktif dengan sering menggunakan sebagai rekening utama transaksi. Saran saya seperti itu ya. Oke, silakan yang mau tanya lagi. Udah 4:30 nih. Aduh, kebablasan. Izin ya Bu, Ya, silakan, Rafael. kira-kira tugasnya kumpulnya kapan Ibu sama Oke. ini kan kami punya di kelompok 2 nih kan Ya, bagian bukan retail tuh Ibu, kami pilih iya. ambil kan Indomaret. Nah, Oke. untuk itu Ibu yang kami mau tanyakan itu kami tanyakan tuh kepada mahasiswa yang sering belanja di Indomaret atau kami khususkan ke dia punya pelanggan begitu Bu, atau bagaimana Ibu? Bebas sih. Kalau mau memang mahasiswa, tapi nanti laporannya harus jelas ya. Memang ini responden usianya sekian gitu. Berarti Atau, kota maaf, atau, mm, maksudnya kami bisa lingkupkan ke prodi ya, manajemen Bapak Ibu untuk kami bukan angkatan Sah. boleh silakan. Tapi nanti narasi atau hasil laporannya juga harus jelas ya. Terus Nah, kan ini pertanyaannya tidak asal langsung membuat Google Form tiba-tiba langsung pertanyaan kan. Pasti di situ ada pengantar identitas, usia, ya kan? Makanya di situ mending 60 karena mungkin bisa jadi mahasiswa ada yang isi ada yang enggak, siapa tahu tetangga atau di luar mahasiswa sangat diperbolehkan gitu ya. Sangat diperbolehkan. Ya, ada pertanyaan identitas sebagai pengantar ya, yaitu usia, rentang usia dan pekerjaan serta penghasilan. Itu sebagai pertanyaan pengantar untuk melihat
identitas responden. Kalau tiba-tiba jawabannya, wow ngeri banget dia sering ini belanja, ini kerja apa, masih mahasiswa. Jadi untuk mengidentifikasi, jadi harus ada pertanyaan pengantar ya. Oke, paham ya? Pertanyaan pengantar. Makanya minggu depan Ibu mau cek Google Form-nya. Sudah ada pertanyaan pengantar belum? Kalau belum nanti harus tanya ulang lagi. Itu bahaya. Ya, ada 3 ya pertanyaan pengantarnya gitu. Tidak usah sebut nama, tidak apa-apa gitu ya. Pertanyaan pengantarnya ya usia, bekerja atau tidak, dan penghasilan gitu. Udah selesai. Atau menikah, tidak menikah. Itu juga mempengaruhi gitu ya, itu mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi identitas, eh, latar belakang, bagaimana mereka punya sudut pandang, itu itu untuk bahan bercerita gitu, paham ya? Kalau mau dikhususkan silakan, juga tidak apa-apa tuh ya, monggo saja. Oke gitu, Rafael. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, untuk waktunya ini karena di tanggal 28 ini minggu ke Desi Adik Nona ini minggu ke-13 kalau tidak salah ya. Sepertinya iya, tunggu. Sepertinya sih minggu ke-13. Kalau minggu ke-13 berarti 14, 15, 16. Di 16 itu sudah dikumpulkan teman-temannya. Atau lewat 16. Nanti kita lihat ya. Kalau saran saya sih, nanti lihat di pertemuan ke-15. Ini kan masih 13 itu. Kalau menurut saya ini ya di 13. Tunggu Ibu cek dulu benar atau tidak. Kalau keliru kita berarti bikin ini ulang. Setting ulang lagi. Tunggu ya, Ibu cek dulu ya.